Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali anak-anak. Lanjutan dari pertemuan sebelumnya yaitu terkait dengan kalor. Jadi saksikan dulu video berikut ya. Coba perhatikan, ini adalah es batu yang dipanaskan. Silakan diamati. Itu es batu yang dipanaskan. Coba perhatikan termometernya. Pada keadaan seperti ini, ketika es batu dipanaskan dan mulai mencair, maka suhunya akan naik terus ya. Ya. Oke, saya stop dulu. Itu sudah mulai nampak ada riakan air. Ya, jika terus dipanaskan ini kira-kira bagaimana suhu pada air tersebut? Suhu yang ditunjukkan oleh termometer. Coba angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Oke. Nanti bisa di-chat ya kalau Denny mungkin. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Ya. Ketika mulai mendidih, itu airnya suhunya akan berhenti pada suhu 100 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi kalau itu adalah bagaimana kalor mempengaruhi suhu, dan dari gambar tadi kan juga nampak bahwa ketika dipanaskan itu air es batu yang tadinya bentuk bongkahan sudah berubah menjadi cair, dan terus dipanaskan berubah wujud lagi menjadi uap atau gas. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang kalor pada perubahan wujud zat. Nah, di sini sebentar ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini, ya, ini tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini. Ya, nanti akan ada tayangan video pembelajaran. Jadi diharapkan adik-adik itu dapat menjelaskan proses perubahan wujud zat. Dan juga akan nanti tayangan video pembelajaran demonstrasi. Jadi peserta didik nanti dapat membedakan dengan tepat proses perubahan wujud zat karena menerima dan melepas kalor. Ya. Kemudian melalui literasi baca tulis, ini boleh dari bahan ajar yang sudah saya bagikan ataupun melalui buku cetak. Ya, diharapkan adik-adik dapat menjelaskan pengertian kalor lebur, kalor uap, dan dapat menghitung kalor pada proses perubahan wujud zat dengan benar. Dan yang terakhir adalah melalui tayangan video pembelajaran, diharapkan adik-adik dapat menganalisis pengaruh kalor pada perubahan wujud zat dengan benar. Apa ini? Ada gambar es teh dan gambar apa yang satunya? Kapur baru. Kapur baru. Iya, kapur baru ya. Nah, biasanya itu pada gelas air minum yang berisi es, itu di permukaan bagian luar itu akan terdapat titik-titik air. Kira-kira dari mana air itu berasal ya? Coba. Dari gas menuju cair. Oh, dari gas jadi cair. Bagus, ini sudah membaca. Yang lain bagaimana? Tadi TV yang menjawab ya? Ya, suaranya TV ya tadi? Iya, Pak. Oke. Poin untuk TV ya. Kemudian ada lagi selain itu? Nah, kemudian yang kedua, apakah pernah melihat kapur barus? Pasti di rumahnya ada kapur barus ya? Ada. Ada. Oke. Ada, Pak. Nah, kapur barus itu
lama-kelamaan itu akan hilang, bahkan mengecil ataupun habis, dan tidak ada bekas sama sekali, seperti misalkan ada cairan di sana atau jejak apapun ya, tiba-tiba hilang saja, lama-kelamaan akan hilang. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan hal tersebut? Penyusutan. Siapa tadi yang jawab ya? Saya, Pak. Nurbaya, Nurbaya. Poin untuk Nurbaya, sudah berani mengungkapkan pendapatnya. Ada lagi yang lain? Nyublim, Pak. Nah, apa itu menyublim ya? Penyusutan, Pak. Penyusutan. Wah, tadi siapa yang jawab? Menyublim, siapa yang jawab menyublim? Saya. Oke. Nah, baik. Jadi di sini kita akan mencari tahu jawaban dari fenomena ini, adanya titik-titik air di permukaan luar gelas, dan bagaimana kapur barus itu tiba-tiba bisa menghilang, ya, ataupun mengecil dengan sendirinya. Ya. Jadi kita akan, nah ini, kita akan mulai kegiatan kita dalam mencari tahu hal tersebut melalui demonstrasi perubahan wujud zat. Atasnya diletakkan es batu. Es batu ini tujuannya untuk menurunkan suhu uapnya. Oke. Fungsinya es batu itu untuk menurunkan suhu, Pak. Iya, es batu yang di atas ini itu untuk menurunkan suhu uap. Nah, kira-kira proses apa itu ya? Jelas ya, sudah mulai mencair sebagian. Ya, ini di bagian atas ya, yang ada es batunya itu, mohon maaf ini tidak bisa di zoom lagi, itu ada kristal yang terbentuk. Ini saya angkat ya, mudah-mudahan bisa nampak. Bentar, wadahnya ada, bisa dilihat ya? Ya, itu ada kristal ya, ada kristal yang terbentuk ya. Silakan dicatat di lembarannya ya, silakan catat di lembarannya hal-hal penting apa yang terjadi pada proses ini. Kapur barusnya sudah mulai habis mencair, intinya sudah nampak proses pencairannya ya, sudah nampak proses mencairnya. Selanjutnya adalah bahan wujud zat dari cair menjadi padat. Ya. Diletakkan dalam air, tujuannya untuk menurunkan suhunya. Jika didiamkan terus, maka cairan ini akan kembali memadat. Silakan kalian catat proses-proses perubahan wujud zat tadi, ya. Hal-hal apa yang terjadi di LKPD kalian masing-masing. Nanti akan dipresentasikan. Proses mencair, yaitu suatu proses yang menghasilkan perubahan fase zat dari padat menjadi cair. Kedua, kapur barus yang dipanaskan mengalami proses menguap, yaitu suatu proses peristiwa perubahan benda dari cair menjadi gas. Yang ketiga, kapur barus yang telah dipanaskan akan diturunkan suhunya dengan cara merendam cairan kapur barus ke dalam air es. Dari proses perendaman tersebut akan mengalami proses pembekuan, yaitu proses di mana cairan berubah bentuk menjadi padat. Yang keempat juga mengalami proses mengkristal, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Ya, ini ada Siti Nur Azizah.
Fungsius batu untuk menurunkan suhu pada saat kapur mencair atau menguap. Pada saat penguapan, uap yang terkena dingin akan menjadi kristal. Untuk memadatkan atau menurunkan suhu kapur cair dengan cara merendamkan ke dalam air agar bisa kembali menjadi padat. Oke, kita bahas pada hari ini ya. Ada 3, ada wujud zat, perubahan wujud zat, dan kalor laten. Oke. Nah, wujud zat itu ada 3. Ada padat, Cair. ada cair, ya. Oke. Kalau kita di dalam kehidupan sehari-hari bisa melihat ini, padatan itu bisa seperti misal kapur barus, ya, ataupun benda-benda padat lainnya ya. Selanjutnya ada cair, ya. Ada cair, ya, biasa di sini dicontohkan dengan air ya, dan gas. Dari wujud zat tadi itu ada wujud zat. Ya, kalau tadi temanmu ada yang menjawab 3, ada yang menjawab 4, ada yang menjawab 2. Nah, ternyata perubahan wujud zat itu ada 6, adik-adik ya. Kita mulai dari membeku. Ya. Contohnya agar-agar. Mungkin pernah melihat orang tuanya membuat agar-agar. Pasti direbus dulu ya, dipanaskan dulu, kemudian dituangkan di wadah, didiamkan, nanti akan mengeras. Contoh dari beku. Kemudian mencair atau meleleh. Ya. Selain es batu yang didiamkan di tempat di ruangan terbuka, ya lilin juga menunjukkan sifat dari perubahan wujud zat. Ketika lilin dipanaskan, maka dia akan mencair. Lalu meleleh, ketika panasnya hilang, dia akan mengeras kembali. Kemudian, nah ini tadi ya, yang sebatu. Nah, itu namanya mengembun. Bagaimana proses mengembun? Mengembun adalah proses perubahan wujud zat dari gas menjadi cairan. Dari gas menjadi cair. Ya. Perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh kalor, baik itu ketika zat tersebut menerima kalor, ataupun ketika zat tersebut melepaskan kalor. Kalor masih ingat ya, kalor itu energi panas yang berpindah ya. Energi panas yang berpindah. Jadi membeku itu ketika sebelum membeku kan dia posisi bentuk wujudnya mencair dan suhunya masih tinggi atau panas. Ketika didiamkan lama-kelamaan panasnya akan hilang, pindah ke lingkungan. Nah, ketika proses perpindahan panas dari agar-agar ke lingkungan, itu terjadi penurunan suhu. Agar-agar itu melepaskan kalor. Apa yang terjadi pada lilin? Lilin dipanaskan, artinya lilin tersebut menerima kalor. Berarti perubahan wujud zat mencair atau meleleh itu kan disebabkan karena zat tersebut menerima kalor. Oke. Sedangkan ini mengembun tadi kan kata ini perubahan wujud dari gas menjadi cair. Oke, tepat sekali ya. Ketika benda tersebut terus menerima kalor, ya sampai suhunya naik. Ketika zat tersebut mencapai suhu tertentu yang disebut titik didihnya, maka suhunya akan bertahan pada suhu tersebut. Dan sisa kalornya digunakan untuk mengubah wujud zat. Contoh soalnya, hitunglah jumlah kalor yang diperlukan untuk mencairkan 100 gram es. Untuk mencairkan es dari suhu minus 5 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, maka harus melalui 2 proses. Yang pertama, proses kalor untuk menaikkan suhu, dan proses untuk kalor untuk merubah wujud zat. Kita coba menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke. Menjelaskan proses perubahan wujud zat. Ya. Proses perubahan wujud zat ada berapa? Ada? Ada. Oke, ada 6. Terus, ya tentu sudah tahu bagian-bagiannya ya. Kemudian tentu dari ke-6 proses perubahan wujud zat sudah bisa membedakan mana yang menerima kalor dan mana yang melepaskan kalor. Oke. Yang melepaskan kalor itu seperti mengkristal, mengembun, dan membeku. Kemudian proses yang memerlukan kalor menyublim,
menguap, dan mencair. jadi demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya silakan di bahan ajar itu ada latihan soal, ada 2. Silakan diselesaikan. Ada 2 soal. Bahan ajar itu ada 2 soal ya. Silahkan diselesaikan, kemudian kirimkan jawabannya melalui ya Pak. grup foto ya.